Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kita hari ini kita akan belajar tentang gelombang. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin tentang getaran, alat yang kita pakai adalah penggaris. Jadi penggaris, kemudian ini ada bak air berisi air. Nah, kita akan melakukan getaran seperti pada bab tentang getaran. Cuma perbedaannya, kalau kemarin itu kita getarkan di udara, penggaris ini kita getarkan di dalam air. Coba perhatikan. Nah, apa yang terjadi? Pada saat penggaris ini digetarkan di dalam air, maka air terjadi gelombang. Saya ulangi, pada saat penggaris ini digetarkan di dalam air, maka pada air terjadi gelombang. Nah, dengan demikian, apa yang dimaksud dengan gelombang? Ya, bagus. Gelombang adalah getaran yang merambat atau berpindah tempat dari sumber getaran menuju ke tempat lain. Saya ulangi. Gelombang adalah getaran yang merambat atau berpindah tempat dari sumber getaran menuju ke tempat lain. Paham anak-anak? Paham. Ya, bagus. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam gelombang. Berdasarkan kebutuhan zat perantara atau medium, gelombang itu terbagi menjadi dua macam, yaitu gelombang mekanik. Ini gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat membutuhkan medium atau zat perantara. Jadi gelombang yang membutuhkan zat perantara atau medium pada saat gelombang tersebut merambat disebut dengan gelombang mekanik. Contohnya adalah gelombang ombak, gelombang pada tali, gelombang pada selingki, gelombang gempa, gelombang bunyi, dan sebagainya. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa menggunakan medium atau zat perantara. Jadi gelombang elektromagnetik walaupun tidak ada mediumnya, tidak ada zat perantaranya, tetap bisa merambat. Nah, ini namanya gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang televisi, gelombang telepon seluler, gelombang radar, dan sebagainya. Cahaya matahari mampu merambat ke bumi walaupun tidak ada zat perantaranya. Antara bumi dan matahari itu ruang hampa, tidak ada zat yang mengantarkannya, tapi mampu sampai ke bumi karena gelombang cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, anak-anak, berdasarkan keserasian arah getaran dan arah rambatannya, gelombang itu terbagi menjadi dua macam juga, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi ada bukit, ada lembah. Ada bukit, ada lembah. Yang ini namanya bukit. Yang ini, yang di bawah ini namanya adalah lembah. Yang ini bukit, yang ini lembah. Pokoknya yang di atas ini adalah bukit. Yang di bawah ini, lengkungan yang di bawah ini disebut dengan lembah.
Nah, kalau kamu melihat gambar gelombang ada bukitnya dan ada lembahnya, disebut dengan gelombang transversal. Contohnya adalah gelombang ombak, gelombang pada tali, gelombang cahaya, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi ada renggangan, ada rapatan. Ada yang renggang, ada rapat. Ada yang renggang, ada yang rapat. Ada renggangan, ada rapatan. Ada renggangan, ada rapatan. Nah, kalau kamu melihat gambar gelombang seperti ini, disebut dengan gelombang longitudinal. Contohnya adalah gelombang pada siliki, gelombang gempa, gelombang bunyi, dan sebagainya. Paham anak-anak? Ya, bagus. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang arti dari satu buah gelombang. Nah, perhatikan apa yang sudah dibuat oleh Pak Guru ini ya, rangkuman ini, bahwa kemarin kita sudah belajar berdasarkan keserasian arah getar dan arah rembatannya. Gelombang ada dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal bentuknya seperti ini. Jadi ada bukit, ada lembah. Ada bukit, ada lembah. Nah, ini yang ke atas ini namanya bukit. Yang ke bawah ini namanya lembah. Nah, kalau gelombang longitudinal ada renggangan, ada rapatan. Ada renggangan, ada rapatan. Nah, satu gelombang pada gelombang transversal, yang dikatakan satu gelombang pada gelombang transversal ini sama dengan satu bukit dan satu lembah. Ini namanya satu gelombang. Oleh karena itu, maka pada gambar satu ini ada berapa gelombang? Mari kita hitung bersama-sama. Nah, ini sampai sini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pada gambar satu ini terdapat 8 buah gelombang. Terdiri dari 8 bukit dan 8 lembah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bukit dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah dari lembah. Sehingga disimpulkan bahwa gelombang transversal pada gambar satu ini memiliki jumlah gelombang sebanyak 8 buah. Nah, bagaimana dengan gelombang longitudinal? Satu gelombang pada gelombang longitudinal sama dengan satu renggangan dan satu rapatan, atau sebaliknya. Jadi satu renggangan dan satu rapatan ini satu gelombang. Nah, pada gambar 2 ini ada berapa gelombang? Ayo kita hitung. Rapatannya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Jadi sampai sini ini satu gelombang. Ada rapatan, ada renggangan, ada rapatan. Ada renggangan, ada rapatan. Satu gelombang, kemudian rapatan, ada renggangan, kemudian rapatan, 2 gelombang, renggangan, rapatan, 3 gelombang, kemudian ada renggangan, berarti ada 3,5. 1, 2, 3,5 gelombang. Paham anak-anak? Ya, bagus. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang besaran yang terdapat pada gelombang. Besaran yang terdapat pada gelombang ini ada 4 yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah frekuensi gelombang.
Yang kedua adalah periode gelombang. Kemudian yang ketiga adalah panjang gelombang. Dan yang keempat adalah cepat rambat gelombang. Nah, kita bahas satu persatu besaran yang terdapat pada gelombang. Pertama adalah frekuensi gelombang. Seperti yang sudah kita pelajari pada getaran, bahwa frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang merambat dalam 1 detik. Sehingga dirumuskan bahwa F sama dengan N per T, sama seperti getaran. Nah, periode gelombang juga sama seperti pada getaran. Jadi T besar sama dengan T kecil dibagi N, di mana T kecil ini adalah waktu rambat gelombang, satuannya adalah sekon, dan N adalah jumlah dari gelombang. Kalau yang kemarin itu pada getaran adalah jumlah getaran, tetapi N pada gelombang itu adalah jumlah dari gelombang. Berapa gelombang yang terbentuk. Nah, sehingga didapat persamaan rumus bahwa F sama dengan 1 per T. Dan kalau kita cari T-nya, T besarnya, maka T sama dengan 1 per F. Jadi kebalikannya seperti yang sudah kita pelajari di bab tentang getaran. F sama dengan 1 per T, kalau T sama dengan 1 per F. Nah, yang baru adalah panjang gelombang. Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. Nah, ini adalah lambda, lambang dari panjang gelombang. Panjang gelombang adalah panjang dari satu buah gelombang atau jarak tempuh dari satu gelombang. Satu gelombang itu berapa jarak tempuhnya? Nah, kalau diukur hanya 1 meter berarti panjang gelombangnya adalah 1 meter. Nah, panjang gelombang diketahui atau dapat kita ketahui dengan cara membagi antara jarak tempuh gelombang dengan banyaknya atau jumlah gelombang yang terbentuk. Sehingga didapatkan rumus lambda sama dengan S per N, di mana S ini adalah jarak tempuh dari gelombang. Misalnya sebuah gelombang itu menempuh jarak sejauh 100 meter. Kemudian dihitung jumlah gelombangnya adalah 10 gelombang. Berarti panjang gelombangnya adalah 100 meter dibagi 10 sama dengan 10 meter. Jadi panjang satu gelombangnya itu 10 meter. Kalau gelombang itu menempuh jarak 100 meter, setelah dihitung jumlah gelombangnya hanya 10 gelombang. Nah, jadi panjang gelombangnya adalah 10 meter. Paham anak-anak? Ya, bagus. Nah, kalau jarak tempuhnya gelombang itu misalnya 100 meter, kemudian dihitung ternyata banyaknya gelombang itu 50 gelombang, maka 100 dibagi 50. Sehingga panjang gelombangnya adalah 2 meter. Paham? Ya, bagus. Ya, mudah-mudahan kalian paham walaupun dengan cara belajar seperti saat ini. Karena memang situasinya adalah darurat. Nah, yang keempat adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu 1 sekon. Nah, kalau seandainya gelombang itu menempuh jarak 10 meter dalam 1 detik, maka cepat rambat gelombangnya itu sebesar 100 dibagi 1 sama dengan 100 meter per sekon. Paham? Kalau seandainya gelombang itu menempuh jarak 100 meter dalam 1 detik, maka cepat rambat gelombang tersebut sebesar 100 dibagi 1 detik sama dengan 100 meter per sekon.
Kalau seandainya gelombang itu menempuh jarak 100 meter, kemudian waktunya 2 sekon, maka cepat rambat gelombang itu 100 meter dibagi 2 sekon sama dengan 50 meter per detik. Paham anak-anak? Jadi 100 dibagi 2 sekon sama dengan 50 meter per sekon. 50 meter per sekon. Itu cepat rambatnya. Sehingga dirumuskan V sama dengan S per T. Di mana V sama dengan cepat rambat gelombang, S jarak tempuh gelombang, kemudian T waktu tempuh gelombang. Nah, persamaan rumus. Perhatikan baik-baik ini ya, persamaan rumus ini. V sama dengan S per T. Jika jarak tempuh gelombang ini sama dengan panjang gelombang, ya, sama dengan panjang gelombang, ya. Kemudian T-nya ini, waktu tempuh gelombang ini sama dengan periode gelombang, maka S ini diganti dengan lambda. Kemudian T kecil diganti dengan T besar sehingga didapatkan rumus seperti ini. V sama dengan lambda per T. Nah, kita ingat bahwa F ini ya, F sama dengan 1 per T. Ya, F sama dengan 1 per T. Ini V sama dengan lambda kali 1 dibagi T. 1 per T-nya sama dengan F, sehingga didapat persamaan rumus V cepat rambat gelombang sama dengan lambda panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Paham anak-anak? Ini persamaan rumus. Ya, jadi kamu bisa menggunakan rumus ini juga. V sama dengan lambda kali F, V sama dengan lambda dibagi T besar, atau V sama dengan S per T. Sama saja, tergantung dari yang diketahui pada soal. Paham? Paham. Ya, bagus. Sekian dari Pak Guru, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.